Oke, Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di pos di MKD Sejak. Saat ini kita akan ada pematerian selanjutnya dari Pak Nurse Miftah Yusri Isnain. Sebelumnya sedikit mungkin menampilkan profil dari Pak Miftah. Jadi Miftah Yusri Isnain ini adalah seorang nurse atau seorang perawat yang sudah lulus dari Universitas Gadjah Mada di tahun 2025 kemarin pada Agustus dan menjadi registered nurse atau ya, perawat dan tercatat sebagai tenaga cadangan kesehatan Pokja Bencana UGM Kementerian Kesehatan dan eh, pengalamannya sangat banyak sekali di bidang profesionalnya. Sekarang masih aktif menjadi tenaga harian di PSC 119 Bantul. Karena saya juga orang Bantul, nanti kalau ada kedaruratan saya akan menghubungi 119. Lalu eh, pernah magang di Emergency Disaster Health Management Community UGM, BPBD, PSC, dan Kelurahan Pakem Dangun. Lalu eh, jadi volunteer di 119 dan Posbindu kader di Pos Binaan Terpadu Bakulan Wetan. Dan ini adalah prestasi dari Mbak. Kita pernah mengikuti beberapa kejuaraan, lalu menjadi eh, ketua ketua bidang atau kabid dari RPK SPM IMMG Jogja UGM. Dan kita banggakan karena programnya yang sangat mentereng yang nanti akan disampaikan oleh Mbak Miftah. Dan lain sebagainya, pernah berkegiatan di apa namanya lembaga-lembaga di FPKMK, sertifikasinya seperti karena memang nurse ya, BPJLS, dan Basic Education Training for Emergency Disaster FKKMK. Baik, sedikit profil dari Mbak Miftah eh, untuk pematerian yang kelima tercatat dengan judul pemberdayaan masyarakat dalam organisasi mahasiswa kesehatan atau dalam IMM. Saya persilakan pada Mbak Miftah. Monggo Mbak Miftah dipersilakan. Iya, terima kasih atas kesempatannya Kak Afnan. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah, namatuhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'du. Oke, siang menjelang sore nanti sampai jam 2-an ya. Kita bakal sharing diskusi mengenai membangun gerakan pemberdayaan masyarakat dalam IMM kesehatan. Ini covernya ada gambar PKDRP, proker kita yang kita cintai. Oke, lanjut aja ya. Nah, IMM, IMM di awal udah pada tahu ya, adalah Organisasi Otonom Muhammadiyah. Ini gerakan mahasiswa Islam yang bergerak di tiga bidang, ada keagamaan atau religiositas, kemahasiswaan atau intelektualitas, dan kemasyarakatan atau humanisme. Dan bidang yang terakhir nih, kemasyarakatan atau humanisme yang akan kita bahas pada siang hari ini. Oke, mahasiswa klaster kesehatan, mahasiswa atau alumni ya. Tapi siapa tahu habis profesi kerja setahun berikutnya jadi mahasiswa lagi S2 sampai doktoral, amin. Jadi kita sebagai mahasiswa klaster kesehatan tuh punya posisi strategis gitu. Selain jadi intelektual muda, itu kan akan jadi nakes profesional. Kemudian IMM klaster kesehatan di sini eh,
karena ada banyak jurusan dari FK sendiri ada kedokteran, keperawatan, gizi kesehatan, dari farmasi, kedokteran gigi, kedokteran hewan, veteriner, tekvet, public health, magister farmasi dan sebagainya. Ini jadi tempat gitu untuk potensi kolaborasi gitu dan ilmu kesehatan. Ini pesan kuncinya tuh ilmu kesehatan sebenarnya harus membumi untuk umat. Yang dinamakan membumi untuk umat tuh maksudnya gimana sih? Jadi ilmu yang kita pelajari sebagai mahasiswa kesehatan itu nggak boleh hanya berhenti sebagai teori aja atau sekedar untuk karir pribadi kan banyak tuh yang aku lanjut S2 tujuannya untuk dapetin untuk kenaikan pangkat atau dapetin jabatan tertentu gitu. Jadi sebaiknya niatnya itu adalah untuk bisa nanti bermanfaat gitu diturunkan jadi aksi yang nyata, uh, jadi aksi yang nyata. Nah, ilmu kesehatan tuh bersifat harus bersifat nyata dan bisa dipraktikkan gitu. Dan harus bermanfaat seperti sabda Rasulullah dalam hadis riwayat Ahmad, sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia lainnya. Jadi mahasiswa kesehatan nggak cukup hanya kompeten untuk dirinya sendiri dibuktikan dengan lulus ujian kompetensi gitu, tapi harus bisa hadir sebagai solusi umat gitu. Nah, ilmu kesehatan itu juga sebagai jalan dakwah amar ma'ruf nahi mungkar, mengajak pada kebaikan dan mencegah pada kemungkaran. Gimana sih untuk penerapannya? Jadi kita ngajak sama yang baik-baik yang mengurangi kebiasaan kayak mengurangi kebiasaan nggak yang nggak sehat. Jadi sebaiknya anak-anak IMM tuh seharusnya nggak ngerokok ya. Ngerokok tuh kan banyak mudaratnya, gitu, banyak mudaratnya, nggak sehat. Kita sebagai anak-anak IMM harus memberikan teladan yang baik untuk peningkatan gaya hidup Islam yang menyehatkan, contohnya menjaga kebersihan dengan olahraga, kemudian makan makanan yang halal dan thoyyib. Terus ilmu kesehatan juga harus relevan dengan kebutuhan masyarakat. Kita eh, ketika udah di luar kampus nih, udah terjun ke masyarakat, itu berarti harus bisa menyesuaikan dengan kondisi budaya, ekonomi, dan sosialnya gitu. Nah, nanti caranya gimana, itu akan dibahas di slide berikutnya. Nah, jiwa perjuangan IMM kita, IMM Pasar Medika, itu sebenarnya diwariskan melalui semangat PKO atau PKU. From PKO to PKU. To PKO. Nah, ada yang tahu singkatan PKO apa? Nih udah ada gambarnya nih. Penolong Kesengsaraan Umum. Dari Penolong Kesengsaraan Umum menjadi PKU. Pembina Kesejahteraan Umat. Nah, PKO itu didirikan tahun 1920. Ini tuh dibentuk atas inisiasi Komite Kelut dan kolaborasi dengan gerakan yang dimotori oleh Kiai Haji Suja. Komite Kelut dibentuk tahun 1919. Ini tujuannya untuk menggalang solidaritas bagi korban letusan Gunung Kelut. Nah, isinya ada siapa aja? Di situ ada Kiai Haji Suja, kemudian ada anggota Muhammadiyah Kampung Kauman, kolab sama pegiat sosial kemanusiaan, baik itu dari pribumi maupun keturunan Eropa yang ada di Yogyakarta. Ini termasuk juga ada banyak dokter yang terlibat gitu. Nah, uh, di PKO ini itu Kiai Haji Suja dan Kiai Haji Ahmad Dahlan membuka kesempatan dan wadah aktivitas terutama untuk kaum perempuan ya untuk terjun langsung dalam pemberdayaan. Seiring berjalannya waktu, diksi PKO itu udah nggak relevan gitu. Terus berganti dengan PKU dan berubahnya singkatan sama bergantinya diksi itu
eh, ini bukan hanya berubah singkatan dan berganti diksi, tapi kalau diinternalisasi itu ternyata sebermakna itu gitu loh dinamika perubahannya. Tadi yang terkait perempuan ya. Perempuan zaman dulu itu kan derajatnya lebih rendah dibanding laki-laki. Di sini begitu sebegitunya Muhammadiyah itu memuliakan perempuan gitu. Karena pada nantinya kan perempuan-perempuan itu akan jadi ibu, di mana ibu kan jadi madrasatul ula gitu. Jadi sekolah yang utama dan pertama bagi anak-anak atau generasi mendatang. Nah, pada tahun 1923 ini udah ganti jadi PKU dari yang tadinya hanya istilahnya bersifat hanya menolong gitu, terus jadi membina. Jadi membina sistem kesehatan yang mandiri dan berkelanjutan. Jadi PKU ini sebagai perluasan makna dan tanggung jawab gitu dari yang awalnya hanya menolong kesejahteraan jadi membina kesejahteraan. Nah, kalau di kita semangat PKU itu jadi akarnya dan gerakan pemberdayaan IMM kesehatan itu merupakan buah yang tumbuh dari akar tersebut. Untuk konsep pemberdayaan masyarakat dari Quran Surat Ar-Rod ayat 11, sesungguhnya Allah tidak akan mengubah sesuatu kaum sampai mereka mengubah diri mereka sendiri. Nah, jadi eh, diilhami dari Quran Surat Ar-Rod ini dan dari semangat PKU itu akan menuntun kita agar tidak menjadikan masyarakat sebagai objek, tapi subjek perubahan. Jadi kalau kita hanya menjadikan objek itu kan Hmm, kita kayak cuman ngasih intervensi gitu tanpa ada timbal balik dari si objek tersebut. Tapi kalau kita menjadikan masyarakat sebagai subjek perubahan, di sini kita bisa ada partisipasi dan kolaborasi di situ. Kemudian tidak berhenti pada bantuan, tetapi membangun sistem yang menolong secara kelanjutan. Yang ketiga adalah berbasis aset. Aset. Jadi setiap insan itu lahir memiliki potensi masing-masing gitu. Dan kita ini kan udah lingkupnya udah perguruan tinggi ya, di mana teman-teman pasti udah melewati berbagai tahapan sekolah dari playgroup mungkin sampai dengan SMA. Itu kan udah tahapannya banyak dan pasti potensi-potensinya kan semakin banyak gitu. Nah, untuk bisa melakukan pemberdayaan masyarakat, kita harus bisa untuk meng-enhance uh, potensi yang ada uh, dari masing-masing individu tersebut. Yang terakhir adalah menjadikan ilmu kesehatan sebagai alat dakwah dan pelayanan kesehatan sebagai bentuk ibadah. Oke. Nah, ini adalah contoh implementasi kegiatan pemberdayaan di IMM Medika Veteriner yang udah kita lakukan bersama ya. Ada PKDRP, ini bekerja sama Lazismu, Pasmina NA, IMM Unisa, terakhir bahkan kemarin ada collab sama Imam Mupsi, Komunitas Mahasiswa Psikologi Indonesia, kemudian ada Reaksimu, kerjasama sama MDMC, Pengapmas Gerakan Tawang Sari Sehat, Pengapmas di RSPM, Rumah Singgah, ini terakhir kemarin ya tanggal 23 Oktober, kemudian pemeriksaan kesehatan kucing, Nanun kayaknya ikut ya, yang pemeriksaan kesehatan kucing itu. Nah, ini adalah upaya kita kolaborasi gitu. Kolaborasi dengan uh, pihak-pihak yang memang ada sumber daya lebih. Kalau dari buku Percik Pemikiran Tokoh Muhammadiyah, uh, ini ada kutipan dari Dr. Andes Hajrianto, Ketua PP Muhammadiyah tahun 2015 sampai 2020. Beliau bilang kalau reinkarnasi roh PKO itu berada di Panti Asuhan Yatim, MDMC, dan Lazismu bersama dengan MPM, Majelis Pengembangan Masyarakat. Nah, nanti menjadi Trisula baru Gerakan Filantropi Muhammadiyah. Ini kalau misalnya Kak Afgan besok jadi Ketua PP, siapa tahu ya. Nambahin Kak IMM Kesehatan sebagai reinkarnasi roh PKO gitu.
Nah, kemudian kita masuk ke strategi gerakan pemberdayaan. Nah, yang pertama adalah mapping masalah kesehatan. Kemudian kita dalam melakukan gerakan pemberdayaan sebaiknya adalah community based karena lebih enak gitu untuk menggait-nya karena sudah ada wadahnya. Kemudian kolaborasi, kaderisasi, uh, agent of change, kemudian uh, untuk pemberdayaannya, untuk pro- proyek pemberdayaan yang akan kita lakukan itu harusnya sustain gitu, harus bisa ada keberlanjutannya. Nah, untuk mapping masalah kesehatan, kita harus bisa mengidentifikasi dan menganalisis kebutuhan komunitas. Gimana caranya? Ini sebenarnya sama sih kayak kalau kita penelitian, itu kan di bagian background pasti ada kayak needs assessment gitu. Nah, kalau kita ini pakainya community needs assessment. Kita lakuin observasi ini bisa dengan Winfield survey. Kita keliling-keliling terus meng, uh, mengetahui adanya permasalahan tuh dengan apa yang kita lihat gitu dari hasil observasi. Tapi kan itu cuma superficial ya. Banyak permasalahan yang tidak bisa kita tahu hanya dengan kita lihat secara kasat mata gitu. Kita perlu wawancara komunitas. Ini bisa dilakukan dengan FGD, Focus Group Discussion, dengan tokoh-tokoh masyarakat. Eh, Kemudian setelah itu, setelah melakukan FGD, kita cross check lagi, kita kembali lagi ke masyarakat, kita tanya apakah memang benar masalahnya itu seperti itu gitu. Jadi itu adalah circle untuk how to memahami masalah nyata di lapangan. Kemudian kita gunakan pendekatan One Health. Manusia sendiri itu kompleks ya. Kita kalau di kesehatan mengenal manusia itu sebagai sistem yang holistik dari bio, psikososial, spiritual. Nah, ini uh, lebih luas lagi. One Health nggak hanya manusia, ada hewan, lingkungan sebagai satu kesatuan. Jadi dengan pendekatan One Health ini malah jadi pandangan kita tuh nggak sempit gitu, nggak terbatas. Nah, jadi ada banyak potensi-potensi untuk uh, analisis kebutuhan komunitas di situ. Nah, kayak dulu kebetulan aku cerita dikit ya pas KKN. Pas KKN itu aku kedapatan tempat di mana di sana tuh ada permasalahannya dari balita, lansia sampai hewan-hewannya juga karena itu kompleks kompleks uh, ternak gitu loh, kampung ternak kemarin pas ada PMK juga. em, dari bayi balitanya tuh pada stunting terus aku lihat dari anak-anak SD SMP-nya tuh pada main nggak maksudnya PHBS-nya masih kurang banget terus interaksi hewan manusianya tuh masih masih belum sehat dan kalau di lansianya banyak yang kena masalah PTM. Terus aku lihat juga di sana sumber dayanya, oh ada namanya daun peletean. Aku nggak tahu ya bahasa Indonesianya apa. Daun peletean tuh yang kalau kita yang bijinya kalau dimasukin air bisa petek gitu loh. Nah, itu tuh bisa buat menurunkan kadar gula darah gitu. Itu bisa disampaikan. Jadi kita uh, kita tetap menghormati budaya sosial di sana dan bisa mengangkat SD sumber daya yang ada gitu. Tuh, terus setelah setelah tahu apa-apa aja permasalahannya, kita perlu menganalisis data dan mengurutkan sesuai prioritasnya. Ini pakai sistem scoring MSC. MSC bukan Magister of Science ya, tapi M-nya itu magnitude atau besaran masalah, terus S-nya scoping, T-nya trend, U-nya urgensi, F-nya ini bisa frekuensi atau visibility. Jadi kalau kata dosenku dulu pas aku ngerjain skripsi,
pekerjaan yang baik itu adalah pekerjaan yang selesai. Jadi ngapain kita harus kayak daki-daki atau berangan-angan yang tinggi tapi nggak visible gitu. Jadi sebaiknya permasalahan prioritas yang mau kita selesaikan itu ya yang visible, yang kita bisa beneran uh, bisa menyelesaikan gitu. Dan SP-nya adalah support. Jadi penting banget support. Karena tanpa adanya support, mungkin aja masalah itu bisa jadi nggak visible gitu. Oke, lanjut. Nah, untuk tadi kan udah sempat aku singgung ya tentang partisipatif dan kolaboratif. Jadi pemberdayaan yang partisipatif dan kolaboratifnya seperti apa? Yaitu yang adanya pelibatan masyarakat, eh, terus kemudian pengembangan potensi lokal dan membangun jaringan. Nextnya, kader kesehatan sebagai dai pemberdaya. Kita ini harus bisa mengintegrasikan antara ilmu, iman, dan amal. Kita berilmu itu artinya memahami sains dan kesehatan dengan baik. Kalau beriman itu percaya harus punya niat dakwah, bukan hanya sekedar menjalankan praktik profesi gitu. Kemudian amal ini dengan mengimplementasikan ilmu ilmu dan iman melalui tindakan nyata. Kader kesehatan IMM itu bukan hanya sebagai health worker tapi juga health preacher dengan dakwah bilhal yang nyata gitu, menyentuh hati dan bisa menggerakkan perubahan. Pemberdayaan sejatinya bukan sekedar mengubah keadaan orang lain, tetapi menghidupkan nilai kemanusiaan dalam diri kita sendiri. Ketika kita nolong satu nyawa nih, kita sebenarnya tuh sedang menegakkan satu nilai bahwa hidup ini bernilai ketika bermanfaat bagi orang lain. Jadi yang kita tanam adalah hidup itu buat apa sih? Hidup ya buat menyebar manfaat gitu. Oke. Terus sebenarnya ini singkat aja sih, kita banyak refleksi sama diskusi aja. Ini udah hampir selesai sebenarnya. Aku cuma penasaran nih, pengen tanya, rencana kira-kira teman-teman yang di sini ada kepikiran nggak rencana pemberdayaan masyarakat yang bisa dilakukan berdasarkan fokus studinya teman-teman yang dari KH, yang dari KG, dari farmasi. Badan dengan tim alfa yang boleh berbicara informasi ini apa kayak gitu. Ya. Sebelumnya suara saya kedengaran nggak? Terdengar. Iya. Eh, Mungkin ini sih Kak, karena sebenarnya kan saya penasaran banget sama kegiatan PKDRP itu Kak. Nah, mungkin kalau dari farmasi sendiri mungkin bisa eh, ikut adanya apa edukasi obat kayak gitu Kak. Jadi nanti di forum PKDRP itu sekalian kayak ada mungkin kayak penjelasan-penjelasan gitu singkat tentang edukasi obat, terus mungkin bisa lebih di apa ya kayak difokusin ke edukasinya gitu sih Kak. Karena kalau yang saya lihat dari apa namanya dari brandingnya PKDRP di media sosial itu kan mungkin lebih kayak lebih ke pemeriksaannya gitu sih Kak. Cuman saya sebenarnya belum tahu lebih dalam lagi Kak tentang PKDRP gitu. Jadi mungkin itu sih Kak kalau dari saya. Ya, terima kasih Alfa. Aku izin menanggapi ya. Dulu tuh sempat ada banyak teman-teman magister farmasi, teman-temannya Mbak Cisa yang ikut. Tapi memang waktu itu kami belum bisa memfasilitasi mereka. Harusnya ini jadi masukan dari masukan ke kita juga sih kayak farmasi itu nanti dibikinkan apa namanya tempat khusus gitu di kalau suaraku kedengeran nggak? Coba langsung. Beneran Kak. Tiba-tiba laptopku mati.
Ya, aku setuju banget itu. Mungkin nanti bisa dijadiin satu sama sesi konsultasi kesehatan. Jadi dokter, farmasi sama ahli gizi. Ntar yang mahasiswa farmasi itu mengedukasi gimana cara penggunaan obat. Terus sama ini nih, obat tradisional. Masyarakat tuh masih banyak yang gunain obat tradisional. Kalau di farmasi ini nggak di ada fokus materi tentang obat tradisional nggak, Alfa? Sebenarnya kalau di semester saya yang sekarang sama yang sebelum-sebelumnya belum begitu mendalam ke situ Kak. Cuman seharusnya ada sih, nanti ada. Gitu, Kak. Iya, kayak penggunaan herbal. Soalnya eh, aku di klinik tuh banyak menemui gitu praktik-praktik penggunaan herbal. Kayak kemarin case reportku pasien henti jantung itu dia rutin konsumsi herbal afrodisiak. Kalau kita namainnya obat kuat gitu. Herbal afrodisiak. Padahal kan obat itu obat menjadi obat kalau sesuai dosisnya ya. Kalau enggak bakal jadi racun ya. Bener nggak, Alfa? Bener banget Kak. Mm-mm. Dan nanti bisa ditambahin edukasi tentang itu ya. Nanti mungkin eh, ke depan aku boleh nggak kalau misalnya minta bantuan Alfa untuk bikin semacam leaflet atau flyer gitu untuk edukasi penggunaan obat di masyarakat boleh? Boleh banget Kak, boleh Kak. Nice. Oke, menarik ya, menarik. Kalau Mm-mm. penggunaan simvastatin dan eh allopurinol berlebihan nih kira-kira apa ya? Saya sebagai konsumen. Kolesterol ya bang sama Oke, asam urat ya. betul, betul. Oke, terima kasih Aufa sudah berdiskusi ya. Mungkin ada dari Afnan mungkin atau Oke, mau baik. lanjut dulu Mbak? Oh, Afnan dulu, monggo. Manut, sing manut, manut. Hari ini aku pakai dua device ya, mohon maaf karena yang dari laptop ini soundnya kecil banget, nggak bisa kedenger. Aku akhirnya pakai HP satunya gitu. Oke. Nah, Disilakan ya Mbak. Oke. jadi apa ya? Kalau mengenai rencana pemberdayaan masyarakat yang dilakukan tuh idenya tuh sebenarnya sangat banyak banget kayak gitu ya. Bahkan sampai ngerealisasinya tuh bingung kayak gimana. Terus tadi PKDRP ya, untuk PKDRP ini udah bagus banget. Udah ada awalannya, udah ada pemeriksaan kayak gitu. Mungkin bisa di-upgrade tadi yang seperti Alpha adalah ada edukasi mengenai obat-obatan ataupun obat-obat herbal atau alami atau obat tradisional ya nyebutnya. Itu juga bisa atau mungkin bahkan ada sekalian ada bincang publik di sana mengenai kesehatan hewan juga bisa. Bahkan terlalu bisa dikembangkan sebenarnya PKDRP ini. Mungkin awalannya bagus untuk awalan pemeriksaan dan selanjutnya nanti mungkin di sela-sela pemeriksaan di sebelahnya ada kayak seminar publik jadi seminar tapi di ruang terbuka itu juga ada. Terus sebelahnya ada pemeriksaan, sebelahnya kalau mau edukasi obat juga bisa kayak gitu. Terus sebenarnya saya yang menarik tuh tadi ya ada kayak bisa sebagai pekerjaan, profesi kita sebagai pekerjaan, terus bisa sebagai sarana pemberdayaan dan pelayanan, dan terakhirnya sebagai sarana dakwah. Ini sebenarnya kayaknya hanya Muhammadiyah yang bisa menjadikan kombinasi yang menarik ini kayak gitu. Mendapatkan duit iya, dapat pahala iya, bermanfaat juga iya tuh. Kan kayak komplit banget, kurang apa kayak gitu kan ya. Nah, mungkin kalau dari kesehatan hewan itu yang paling menarik dan paling sering digaungkan adalah apalagi bagian dakwah itu pas Idul Adha kayak gitu ya. Nah, mungkin sebagai IMM gitu ya yang ada di Muhammadiyah dan belum adanya naungan Muhammadiyah untuk dokter hewan kayak gitu mungkin ada bagusnya juga ada kegiatan pemeriksaan untuk hewan kurban itu di kalangan Muhammadiyah itu sendiri terlebih dahulu. Mungkin bisa dimulai dari teman-teman IMM dulu terus nanti mutar di masjid-masjid Muhammadiyah sekalian memeriksa apakah apa ya PAH itu adalah pangan asal hewannya itu layak untuk dikonsumsi oleh masyarakat setempat atau tidak. Dikarenakan ya zaman sekarang itu penyakit gak cuman itu aja. Bahkan kemarin yang dijelasin sama Dok Rais, ada leptospira itu juga bisa
Sapi itu juga bisa kena leptospira, bisa nanti ke manusianya juga. Terus apa yang paling dinaungkan kan antraks itu ya, yang dari Gunung Kidul itu juga kalau semuanya dimakan oleh manusia nanti manusianya juga bisa kena gitu. Jadi cukup menarik sih, kayak pemberdayaan, keprofesian dan juga sarana dakwah gitu. Terus bahas mengenai ini ya, apa obat herbal ya yang dikonsumsi oleh Mas Afgan tadi yang obat kuat begitu ya. Nah, kalau di apa ya di hewan sendiri khususnya ternak masyarakat begitu, sapi, kambing begitu kebanyakan itu ada obatnya, menggunakan obat kuat ini digunakan untuk apa? Untuk menambah massa otot kayak gitu. Jadi biasanya yang digunakan adalah purwoceng sama daun tapak liman kalau nggak salah ya, dua itu. Itu sering dikonsumsi oleh sapi-sapi, dia sebagai upper testosteron sekaligus dia sebagai apa ya, kayak pelancar ini nggak sih, pelancar darah kayak gitu ya, darahnya bisa ngalir lebih lancar, makanya bisa juga sebagai obat jantung kan tadi. Nah, kalau testosteronnya naik otomatis nanti juga massa atau otot yang ada dalam sapi tersebut maka akan juga naik. Itu sering terjadi di masyarakat sekitar kayak gitu. Jadi menarik juga kalau mau dibahas seperti itu. Terima kasih. Ya. Terima kasih banget Afnan atas insight-nya ya tadi. Aku menarik banget sama yang tapak liman itu cuman apa namanya kayak tradisi aja di masyarakat atau kalau dari jurnal-jurnal udah terbukti ya Afnan ya, yang obat kuat untuk sapi tadi. Untuk tapak lima ini sudah ada jurnalnya. Kemarin Hmm. yang ngajuin itu Mas Ketua STP setelah Mas Rais sebelum saya, itu Ketua Hmm. STP-nya itu membuat tulisan mengenai ekstrak tapak liman untuk ternakan kayak gitu. Jadi sudah dilombakan dan juara 2 nasional kemarin. Begitu. Hmm. Aku malah jadi kepikiran kalau misalnya kita ngegait apa namanya kelompok-kelompok ternak mereka kan kamu kan juga fokus studinya di ini kan ya kelompok ternak kan ya Afnan. Terus nanti kita adain kayak diskusi gitu terkait kesehatan hewan ternaknya. Jujur yang tapak liman tadi ini adalah obat yang dikonsumsi sama pasienku yang henti jantung itu. Emang dia kalau dari jurnal bisa nge-up testosteron juga sama dia ada kandungan yang bisa meningkatkan kerja jantung gitu. Menarik, menarik, menarik. Ada banyak ini ya dari diskusi ini ada banyak masukan buat rencana pemberdayaan masyarakat yang bisa dilakuin ya. Oke. Tapi Lanjut Pak, mungkin. kayak gini tuh butuh komitmen ya Mas Afgan ya. Gak bisa kalau misalnya cuman sekali sekali ini karena tadi yang dibilang Afnan kayak ada pemeriksaan terus ada ruang diskusi terbuka kemudian ada pemeriksaan yang khusus hewannya itu kan butuh SDM yang banyak perlu apa komitmen dari anggotanya juga. Terus tadi kalau Promkes kan udah preventif pendampingan. Mungkin yang masih belum terjamah itu ini kita di pendampingan sama advokasi mungkin Afgan. Gimana Pak? Mau dibahas atau dilemparkan oleh peserta? Ya, aku mau ini deh, mau tanya sama teman-teman. Kalau Promkes preventif itu kan kita udah banyak ya. Nah, kalau untuk pendampingan, kaderisasi, pelatihan, mungkin kita masih sebatas cuman sampai pelatihan.
teman-teman ada ini nggak kayak uh, insight baru untuk pendampingan yang bisa kita lakuin sama advokasi yang mendorong kebijakan publik yang pro kesehatan. Silakan teman-teman, Alfa maupun Afnan, diprioritaskan ini, Afwa dan Afnan. Nanti baru mungkin ada tambahan dari Mas Yayan yang sudah berpengalaman, sisa. Boleh, boleh Mbak Alfa mungkin? Ya, Alfa ya. Kan kayaknya sambil nyambil. Nanun mau coba? Mungkin memungkinkan untuk menjawab pertanyaan Mbak Mif. Sebentar, tadi pertanyaannya apa ya Mas? Di sini rame banget ya. Mif tadi gimana? Mungkin gimana Aku kita aku pengen pengen tahu. Nah, kalau kita kan untuk promkes sama preventif udah banyak ya. Teman-teman ada nggak insight gitu untuk pendampingan sama advokasi? Kalau pendampingan kita kan masih hanya sebatas di program pelatihan gitu. Kalau advokasi kita sama sekali belum menyentuh di ranah yang sampai bisa mendorong kebijakan publik yang pro kesehatan. Afnan sedang AFK? Dan aku nyari tempat yang agak sepi ini. Jadi tadi Oke, apa? oke. Apakah ada di FKH itu yang sudah sampai advokat kebijakan atau gimana tadi? Aku cuma pengen tahu insight untuk rencana pemberdayaan untuk yang advokasi dan pendampingan. Nah, gimana tuh maksudnya, Mbak? Pendampingan tuh kayak eh, kita kan selama ini pendampingan cuma sampai pelatihan kayak pelatihan relawan yang reaksimu, kemudian pelatihan ada kelas pemeriksaan kesehatan yang pelatihan Karadascan sama em, tentang PTM penyakit tidak menular dan penyakit penular itu kan cuma sampai situ. Nah, kira-kira kalau dari Afnan sendiri, mungkin juga yang terkait sama veteriner ya, itu kegiatan pendampingan apa yang bisa kita lakuin untuk kader-kader gitu. Nah, Di bidang veteriner gitu ya, Mbak ya? ya betul, bidangmu aja. Kalau untuk kader ya, karena kadernya ini fokusnya ke manusia, jadi ya paling jelas itu adalah zoonotik seperti yang kemarin dibahas seperti itu. Karena sebenarnya yang seperti dibilang Mas Rais, bahwasanya 60, 62, 70% penyakit menular yang di manusia itu disebabkan karena hewan kayak gitu ya. Jadi lebih mengedukasinya ke situ sih. Terus kalau enggak ya eh, kalaupun di masyarakat yang atau kader yang mempunyai ternak ya itu nanti bisa ini pembahasan mengenai nutrisional juga bisa, manajemen juga bisa. Nah, jadi lebihnya mungkin upgrading apa ya kayak penjelasan untuk kadernya seperti itu sih. Untuk pertanyaan selanjutnya, kira-kira Afnan siap nggak jadi agent of change untuk isu strategis pendampingan tersebut? Isu-isu yang udah Afnan ngomongin tadi. Oh bisa-bisa, tapi kalau sendiri ya selama ada temannya saya itu bisa insya Allah. Oke, nice. Jadi bantu gerakin teman-temannya ya, Nun ya. Insya Allah. Saya lanjut tentang bagaimana menjaga semangat PKU agar tetap relevan dengan tantangan kesehatan modern nih. Em, aku tadi cukupin aja ya tentang kita
brainstorming tentang rencana pemberdayaan masyarakat yang bisa dilakuin. Sekarang lanjut ke bagaimana menjaga semangat PKU agar tetap relevan dengan tantangan kesehatan modern. Kalau zaman dulu itu yang dihadapi adalah seputar kemiskinan dan kurangnya akses, ya enggak? Kan. Nah, kalau zaman sekarang tuh udah beda lagi gitu. Yang zaman sekarang tantangan yang kita hadapi adalah eh, karena gaya hidup digitalisasi dan krisis moral kesehatan. Nah, kita juga perlu memahami konteks baru bahwa kesehatan itu nggak hanya soal tubuh, nggak ada hanya soal permasalahan badan tok, tapi juga ada mental, ada masalah sosial dan lingkungan di situ. Kemudian terkait digitalisasi tadi, eh, kita harus bisa mendakwahkan dengan media digital untuk edukasi kesehatan, buat konten, riset dan kolaborasi lintas sektor. Kemudian kita harus tetap menjaga prinsip, harus tetap menjaga nilai dasar orientasinya tetap pada pembinaan kesejahteraan umat. Dan kita harus bisa jadi kader yang berintegritas, yang berilmu, karena IMM itu dikenal bukan hanya karena semangatnya aja, tetapi juga kompetensi dan keteladanannya. Oke, ini terakhir. PKO itu lahir dari rasa peduli, sedangkan PKU tumbuh dari kesadaran akan tanggung jawab. IMM adalah generasi yang menyambung keduanya, generasi yang berpikir dengan ilmu, bergerak dengan iman, dan berjuang dengan amal. Karena kita tahu bahwa menolong itu baik, tetapi membina itu lebih mulia. Menyembuhkan itu penting, tapi mencegah penderitaan jauh lebih bermakna. Tuh. Thank you. Aja sih, udah jam 14 pas. Yang 14 pas. Mungkin ini dicukupkan atau mungkin kita mau dengar suara lagi dari teman-teman untuk feedback gitu, Mbak. Boleh, boleh. Ini sejauh aku nggak ada Alfa, panggilan respon emergency, aman. oke. Iya. Bagaimana Alfa? Ada yang mau ditanyakan mungkin? Monggo. Iya, sebenarnya maaf ya Kak, tadi sempat nge-lag, jadi ini sempat keputus-putus. Mungkin saya ada pertanyaan buat Mbak Nisa terkait kegiatan PKDRT tadi. Eh, Kalau misalnya dilihat dari brandingnya itu kan PKDRT ini tuh sangat-sangat menarik ya. Terus banyak juga masyarakat yang tertarik buat ikut kayak gitu. Nah, terus kalau dilihat dari media sosial itu juga kayak rame terus gitu. Sebenarnya saya juga belum pernah ikut langsung gitu. Cuman kira-kira di balik kesuksesan itu tuh ada nggak sih Kak tantangan yang selama ini eh dirasain Mbak Mista sama teman-teman dari bidang itu? Kayak mulai dari sumber dayanya atau misalnya dari apanya gitu Kak? Terus sih Kak. Oke, terima kasih atas pertanyaannya, Alfa. Hmm, sebelum jadi se, maksudnya se, kamu ngeliatnya sukses gitu ya, caranya berjalan sukses lancar, banyak peminatnya, rame. Tapi dulu tuh sempat eh, ada banyak kendala sih, kayak terkait sumber daya juga, kemudian tapi kita di sini, nah ini banyak support. Maaf teman-teman, tadi ada telepon laka, tapi ambulannya belum ready, jadi masih nunggu sopir itu. Oke, lanjut yang tadi ya. Hmm, kendalanya itu di bagian, jadi tiap bulan kita nggak nggak bisa dapat, nggak bisa selalu dapat relawan yang ideal gitu, Alfa. Nah, karena kita nggak bisa dapat relawan yang ideal, jadi kegiatannya kita sesuaikan dengan relawan yang ada gitu. Kadang ya cuman, kadang nggak ada dokternya, nggak ada ahli gizinya, nggak ada anak FKH-nya, nggak ada kayak gitu. Tapi pas kepasan ada yang lengkap, itu benar-benar programnya bisa
berjalan dengan baik juga. Bahkan kemarin ada kita dapat support anak-anak psikologi, kita adakan untuk konsultasi psikologi untuk remaja, untuk konsul sebaya gitu. Gitu Alfa. Oke Kak Nusa, terima kasih jawabannya. Ya sedikit yang menambahkan karena setiap PKDRP saya pasti ikut karena saya yang bawa alat gitu ya. Jadi memang apa eh, di PKDRP ini tantangannya adalah ya tentang endurance juga ya karena meskipun ini sudah dilaksanakan sebulan sekali tapi juga perlu tenaga dan stamina yang cukup untuk menjalankan ini karena eh, ya dengan faktor yang tadi kita juga open relawan gitu ya, open relawan yang tidak bisa diprediksi sehingga tadi itu ada problem ya tanda kutip di SDM gitu yang apa namanya tidak bisa dipastikan gitu. Lalu yang kedua mungkin kalau dari saya adalah eh, ini juga soal SDM inti juga dari kita yang perlu kita perbarui lagi karena setelah berjalannya waktu Imam Suja ya Mbak Miftah awalnya kita masih punya orang-orang yang punya luang waktu gitu ya. Terus ternyata sudah pada punya eh, kesibukan profesi maupun kesibukan kehidupan yang lain gitu ada yang di luar kota dan lain sebagainya. Nah, jadi harapannya mungkin Aufa atau dan teman-teman lain yang baru khususnya bisa melanjutkan ini karena selain ini menjadi pendidikan bagi kita untuk IPE, untuk berkomunikasi dengan pasien klien gitu ya. Tapi ini juga menjadi pemasukan kita. Jadi ini menjadi kemandirian ekonomi di IMM Suja sehingga kalau mau bikin kegiatan itu santai, tidak terpaku pada harus bikin proposal. Begitu mungkin, Aufa. Oke, Oke ada. Kak, Oke, Oke, sama-sama. Ada feedback lagi mungkin dari Nanun? Nanun sepertinya lagi pemaparan. Atau ada sebelum kita tutup ya, sebelum Mbak Miftah ini kelihatannya sudah ada respon-respon. Mas Yayan dan Jisa mau menambahkan terakhir? Halo, Ya, Kang Yayan, monggo. ya, eh, terima kasih banyak Mas Afgan. Mohon maaf tadi agak telat aku masuk, tapi aku langsung eh, fokus tadi mendengarkan apa yang sudah disampaikan sama Nurse Miftah. Memang pemberdayaan itu suatu hal yang sangat penting ya, karena di masyarakat itu sebenarnya pemberdayaan itu disandingkan dengan networking. Jadi empowerment itu dengan networking. Karena konsepnya kan pemberdayaan kita bottom up ya. Kemudian networking itu bisa up to down. Jadi kedua itu kalau digabungkan itu masalah kesehatan apapun insya Allah bisa segera diselesaikan. Tapi yang paling penting sih eh, berdasar pengalaman itu pemberdayaan itu harus benar-benar need assessment-nya benar-benar tepat. Jadi kalau masalah itu memang dirasakan menjadi masalah bagi masyarakat, itu insya Allah pemberdayaannya bisa berhasil. Tapi kalau need assessment-nya kurang tepat, ya agak susah kita menerapkan pemberdayaan karena sejatinya kita hanya sekedar fasilitator aja, ya yang bergerak dan yang menyelesaikan problem itu masyarakat itu sendiri. Dan aku lihat sih memang apa yang disampaikan sama Mas Afnan tadi penting juga kayak di masyarakat tuh masalah ternak itu eh, pendekatan dan pemberdayaan itu sangat sangat memungkinkan untuk kita lakukan ya karena itu yang menjadi real masalah masalah mereka yang memang ada di masyarakat saat ini. Mungkin itu aja Mas tambahan dari aku. Terima kasih Mas. Oke, terima kasih Mas Yayan. Mbak Jisa mungkin sebelum ditutup oleh Mbak Miftah untuk uh, closing closing speech. Jisa, belum ada? Halo, halo Oke, Mas. eh, Kedengeran nggak oke, suaraku? masuk Jisa.
Ya mungkin aku mau sedikit menambah aja. Aku sangat setuju ya dengan statement Mas Yayan. Tapi ya kembali lagi, aku pribadi merasa kayak sebagai salah satu sumber daya manusia yang harusnya aku bisa selalu terlibat dalam PKDRP, tapi ya memang kadang-kadang ya kita punya kesibukan masing-masing yang mungkin tidak bisa ditinggalkan kayak gitu. Jadi eh, sebenarnya bagus banget kalau misal kita bisa mensinergiskan antara dari aspek kesehatan hewan, kesehatan lingkungan, dan kesehatan manusia. Cuman memang untuk saat ini, kalau dari aku pribadi ya memang sangat melihat kendalanya itu adalah di sumber daya manusia. Jadi ya mungkin kedepannya itu bisa jadi PR sekaligus tantangan lah ya untuk kader-kader yang selanjutnya supaya nanti bisa lebih mengelola dan mencari SDM-SDM yang mumpuni itu dengan lebih baik seperti itu sih Mas. Oke, terima kasih feedbacknya Cisa. Terakhir mungkin dan ditutup, Nurse Miftah bisa memberikan eh, apa namanya ya penutup mungkin, silakan. Apa ya closing statementnya? Jadi um, terkait pemberdayaan, pemberdayaan itu harus dimulai dari diri kita sendiri. Kita mau untuk mau berubah, untuk memberdayakan diri, nanti itu akan bisa uh, setelah ada komitmen dan konsisten, nanti kan bisa bisa memberdayakan orang lain gitu. Oke, Kayak cukup kurang Pak mengena Miftah. ya. Cuman ya semuanya harus ada dari diri sendiri gak sih, kayak ada kemauan ikut PKDRP, kemauan ikut proyek ini proyek itu, kemauan untuk bisa mau menghidup-hidupi Muhammadiyah gitu, bukan hidup dari Muhammadiyah. Lah ya, aku makasih banget sama tadi sama Afnan sama Aufa udah kasih banyak insight juga untuk rencana pemberdayaan. Semoga kedepannya bisa direalisasikan ya. Oke, terima kasih Mbak Miftah ya. Terima kasih semuanya yang sudah bergabung di Zoom ini. Dan recordnya nanti juga bisa diputar kembali. Jangan lupa, insya Allah kita besok akan melaksanakan makrab. Nah, nanti konfirmasinya masih sangat ditunggu, baik dari teman-teman peserta maupun dari Mbak Miftah atau dari yang lain. Semoga bisa bergabung di situ. Kita wrap up semua yang kita dapatkan dari DAD Course, sekaligus mungkin mendiskusikan lebih konkret tentang hal-hal yang eh, apa namanya bisa kita optimalkan, bisa kita implementasikan untuk Imam Suja dan tentunya untuk eh, apa namanya hasil-hasil dari berorganisasi kita eh, dan belajar kita di kampus UGM. Mungkin begitu Mbak Miftah, izin menutup ya. Eh, Mohon maaf apabila banyak kekurangan. Semoga forum ini dan forum-forum yang kaitannya dengan DAD Course ini selalu dalam ridha Allah Subhanahu wa taala. Kita tutup dengan hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Nasrun minallah wa fatun qaribun basyirul mu'minin bila fisabilillah fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh.